Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas kasus terkait Microsoft versus Windows. Sebelum membahas topik, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafila Nisha Zahra dengan NPM 241101 2020. Saya Muhammad Asra dengan NPM 2451012027. Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Stianingrum dengan NPM 2411012073. Perkenalkan, nama saya Tio Rahilita Syaloho dengan NPM 2451012021. Nama saya Vega Trajua dengan NPM akhir 015. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang terkait kasus Microsoft dan juga Windows. Perselisihan antara Windows.com dan Microsoft Corporation merupakan salah satu kasus penting dalam hukum merek dagang internasional. Perselisihan ini tidak hanya mencakup yurisdiksi domestik, tetapi juga melibatkan berbagai negara seperti Finlandia, Prancis, Swedia, Belanda, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan juga wilayah Uni Eropa. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas topik ini lebih dalam, saya di sini akan bahas dulu nih terkait asal-usul dari kata Windows dan juga Windows sendiri. Nah, Microsoft Corporation ini didirikan pada tahun 1975 dan telah menjadi pemimpin global dalam industri perangkat lunak, terutama melalui sistem operasi andalannya, yaitu Windows. Windows sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 sebagai antarmuka grafis untuk MS-DOS, dan juga sejak itu perkembangan menjadi sistem operasi yang dominan di pasar komputer pribadi. Nama Windows sendiri menunjukkan pada konsep jendela-jendela yang digunakan untuk menampilkan berbagai aplikasi secara simultan dalam antarmuka grafis. Nah, pada tahun 2001, Michael Robertson, seorang pengusaha yang sebelumnya mendirikan emp3.com, memperkenalkan Windows OS melalui perusahaannya, yaitu Windows.com. Windows OS sendiri adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Windows, menawarkan alternatif yang lebih terjangkau bagi penggunanya yang ingin kompatibilitas dengan perangkat lunak Windows tanpa harus menggunakan produk Microsoft. Nah, nama Windows sendiri merupakan gabungan dari Linux dan juga Windows. Nah, itu mencerminkan tujuan dari sistem operasi tersebut. Jadi, Microsoft ini ngeklaim bahwa merek dagangnya telah dilanggar oleh Windows.com karena nama Windows sendiri memiliki kemiripan dengan Windows yang merupakan produk utama dari Microsoft. Di berbagai negara, pengadilan memberikan perintah larangan sementara terhadap Windows.com. Nah, pengadilan di Finlandia dan juga Swedia mengabulkan permintaan Microsoft untuk preliminary injunctive relief, tetapi tidak mengharuskan Windows.com untuk memblokir akses daring ke situsnya. Nah, pada tanggal 29 Januari 2024, pengadilan distrik Belanda di Amsterdam memberikan perintah sementara yang melarang penjualan dan juga distribusi produk Windows.com di wilayah Benelux. Nah, Benelux itu terdiri dari Belanda, Belgia, dan juga Luxembourg. Pengadilan juga memerintahkan agar situs web Windows.com dibuat tidak dapat diakses oleh pengguna dari wilayah tersebut. Nah, karena Windows.com ini dianggap tidak mematuhi perintah, Microsoft mengajukan gugatan tambahan untuk memastikan kepatuhan.
Nah, akibatnya Windows.com menghentikan semua kegiatan komersial di Benelux dan juga memblokir penjualan produknya di wilayah tersebut. Nah, pembahasan mendalamnya akan mengenai kasus Microsoft versus Windows ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi dilema antara Microsoft Corporation dengan Windows.com.inc. Yang pertama, pada tahun 2001, Microsoft Corporation mengajukan gugatan terhadap Windows OS karena nama yang mereka gunakan adalah nama yang terdengar mirip dengan produk keluaran Microsoft, yaitu Windows. Di sini atas gugatan ini, Microsoft khawatir nama yang digunakan oleh Windows dengan Windows terdengar mirip sehingga membingungkan konsumen. Kemudian pada tahun 2002, pengadilan menolak permintaan Microsoft untuk menghentikan penggunaan nama Windows. Dan keputusan ini didasarkan oleh nama Windows yang digunakan Microsoft itu terdengar generik. Dan selain itu, Microsoft juga sudah menggunakan istilah ini untuk menggambarkan antarmuka grafis sebelum merilis produk Windows. Dan fitur windowing ini sudah digunakan terlebih dahulu oleh Xerox dan Apple jauh sebelum Microsoft memperkenalkan Windows. Dan ini yang menimbulkan pertanyaan yang serius terkait validitas merek dagang Windows milik Microsoft, karena istilah yang bersifat generik atau deskriptif umumnya tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang. Kemudian pada Februari 2004, dalam kasus Microsoft Corporation dengan Windows.com.inc, seorang hakim menolak dua klaim dari Microsoft yang ditujukan kepada Windows OS yang melarang Windows untuk menggunakan nama Windows tersebut selama proses hukum berlangsung. Dan keputusan hakim ini tetap didasari dengan pertanyaan serius mengenai validitas nama atau merek dari Windows tersebut yang terkesan generik. Dan dari penolakan ini, timbullah kekhawatiran bagi Microsoft karena mungkin pengadilan akan menetapkan bahwa istilah Windows merupakan istilah yang generik. Dan jika istilah tersebut dianggap generik, maka Microsoft sendiri mengalami risiko kehilangan perlindungan merek dagangnya atas nama Windows, yang dimana Windows itu sudah menjadi identitas utama dari produk sistem operasinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi. Dalam kasus ini, ada beberapa implikasi penting bagi perusahaan teknologi yang beroperasi di pasar global. Itu yang pertama, ada kepatuhan terhadap hukum lokal. Hukum merek dagang ini kan di tiap negaranya beda-beda. Nah, Microsoft ini menuntut Windows di berbagai negara karena mereka tahu bisa menang di beberapa tempat dan kalah juga di tempat yang lainnya. Jadi perusahaan global harus selalu siap menghadapi aturan lokalnya itu. Terus yang kedua, ada dampak bagi kebebasan internet. Pemerintah Pengadilan Belanda memicu diskusi tentang batasan akses internet berdasarkan hukum nasional dan bagaimana perusahaan itu harus menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut. Yang kedua, ada strategi litigasi global. Nah, ini adalah strategi perusahaan untuk menangani gugatan hukum di berbagai negara secara terkoordinasi untuk melindungi kepentingan bisnisnya sendiri. Nah, perusahaan besar itu seperti Microsoft dapat menggunakan litigasi internasional ini untuk melindungi merek mereka di berbagai negara atau yurisdiksi. Nah, sementara di perusahaan lebih kecil harus siap menghadapi perbedaan hukum di setiap negaranya. Yang keempat itu ada teknologi geoblocking sebagai solusi. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mengatur akses pengguna konten berdasarkan lokasi geografis mereka. Nah, Pengadilan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa teknologi geoblocking ini dapat digunakan sebagai alternatif daripada menutup situs webnya. Nah, sepenuhnya menunjukkan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian dalam studi kasus Microsoft versus Windows. Pada Juli tahun 2004, setelah lebih dari 2 tahun perselisihan hukum, akhirnya Microsoft dan Windows mencapai kesepakatan penyelesaian. Dalam kesepakatan penyelesaian ini, Microsoft dan Windows melakukan beberapa perjanjian. Yang pertama yaitu pembayaran. Microsoft setuju untuk membayar Windows sebesar 20 juta dolar. Pembayaran pertama sebesar 15 juta dolar dilakukan dalam 30 hari pertama, dan sisanya 5 juta dolar dibayarkan setelah Windows mentransfer sebagian besar nama domain terkait Windows kepada Microsoft. Lalu yang kedua yaitu perubahan nama. Windows setuju untuk mengubah nama perusahaan dan produknya menjadi Linspire secara global. Perusahaan diberikan waktu selama 60 hari untuk menghentikan penggunaan nama Windows pada produknya. Dan yang ketiga yaitu ada pengalihan domain. Jadi, Windows diberikan waktu selama 4 tahun untuk terus menggunakan dua alamat websitenya, yaitu www.windows.com dan www.windowsinc.com. Namun, ini hanya untuk mengarahkan pengunjung ke situs website baru mereka. Setelah periode 4 tahun tersebut, domain-domain itu akan dialihkan sepenuhnya kepada Microsoft. Penyelesaian ini memungkinkan Microsoft untuk mempertahankan dan melindungi merek dagang Windows dari potensi ancaman yang dapat melemahkan kekuatan merek tersebut. Bagi Windows, meskipun harus mengubah identitas merek mereka, kompensasi finansial yang diterima memberikan dukungan signifikan untuk operasi dan pengembangan produk di masa depan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pemilihan nama merek yang mempertimbangkan potensi konflik dengan merek dagang yang sudah ada dan menegaskan uji tuntas dalam pemilihan nama produk untuk menghindari sengketa hukum. Oke, kesimpulan dari kasus ini adalah kasus ini memberikan pelajaran bagi perusahaan teknologi tentang pentingnya pemilihan nama merek yang tidak hanya memperhatikan aspek branding, tetapi juga potensi konflik hukum di masa depan. Selain itu, kasus ini juga menjadi contoh bagaimana perusahaan besar menggunakan litigasi global sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan dominasinya. Sementara, perusahaan yang lebih kecil harus menghadapi tantangan hukum yang kompleks ketika bersaing di industri teknologi. Sekian presentasi kami terkait kasus Microsoft versus Windows. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.